Halo, selamat datang di video kali ini sebagai bagian dari kelas Logic and Scientific Writing. Video kali ini tentang citation styles, yaitu APA, MLA, Chicago Style, dan masih banyak lagi. Penasaran? Kita lihat yuk ada apa saja sih isi dari video ini. Isi dari video ini pertama kita akan bicara apa sih sebenarnya citasi itu. Kemudian ada beberapa jenis citation style, apa bedanya, apa persamaannya, dan yang terakhir tidak lain tidak bukan adalah quiz. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu sebagai mahasiswa mampu menerapkan etika akademik dengan menghindari plagiarisme dan atau kecurangan akademik lainnya. Udah siap? Yuk kita kenalan dulu sampai lupa kan? Perkenalkan, nama saya Farah Jalal. Saya adalah salah satu dosen psikologi dari Universitas Bina Nusantara. Saya juga merupakan peneliti psikolinguistik, dan yang terakhir saya adalah pegiat dari praktik sains terbuka. Cukup ya? Yuk kita mulai aja langsung dengan apa sih citasi itu? Citasi sebenarnya adalah sebuah cara untuk memberikan apresiasi atau penghargaan kepada seorang individu atas ide kreatifnya atau hasil intelektual mereka yang kamu gunakan untuk mendukung penelitian kamu. Itu yang disebut sebagai citasi. Nah, biasanya citasi itu harus mencantumkan nama penulis, tanggal publikasi atau tahun publikasi, lokasi perusahaan penerbitan, judul jurnal, bahkan sampai nomor DOI-nya. Apa sih DOI itu? DOI adalah Digital Object Identifier. Kalau bingung, bisa di Google. Oke, kita lihat yuk, ada apa saja sih stylenya. Nah, gaya citasi atau gaya kutipan itu biasanya bermacam-macam. Dan gaya ini menentukan informasi apa saja yang diperlukan untuk ditulis dalam citasi. Dan bagaimana informasi-informasi ini disusun, tanda bacanya, bahkan formatnya pun bisa berbeda. Terus yang mana dong yang harus saya pakai? Nah, ini semua tergantung dari akademik atau disiplin ilmu yang kamu pelajari. Biasanya ada APA, ada MLA, ada Chicago. Tapi kalau kamu orang psikologi, biasanya kitab kita adalah APA, yaitu American Psychological Association. Itu yang paling sering dipakai oleh orang-orang psikologi. Nah, bedanya apa sih dari macam-macam jenis citasi ini? Bedanya bisa macam-macam. Kamu bisa cermati contoh berikut ini, mulai dari urutannya, singkatannya, bagian mana yang perlu ditulis miring, informasi apa aja yang perlu ditulis, tanda baca, tanda titik, dan sebagainya. Masih teliti ya. Nah, kalau ini kan perbedaannya. Kita lihat yuk, apa sih persamaannya? Ini dia persamaannya. Persamaan antara APA, MLA, dan Chicago adalah 10 hal berikut ini. Ada nama autornya, ada judul papernya, dan sebagainya. Kamu bisa cermati satu-satu. Biasanya hampir semua gaya ini ditulis sesuai dengan urutan alfabet. Hanya MAA dan Vancouver Style yang biasanya bukan berdasarkan alfabet tapi berdasarkan urutan kemunculannya. Kalau nggak ada di sini, boleh di Google, oke? Oke, sekarang saatnya untuk quiz. Udah siap? Pertanyaan pertama. Manakah gaya citasi yang paling umum digunakan dalam ilmu psikologi? Tadi sudah disebut, ayo yang mana? Jawabannya adalah APA. Udah siap pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, nah kalau ada contoh di atas, ini gaya yang mana? Sudah siap? Udah tahu? Masih ingat? Yaitu gaya MLA. Nanti boleh dicek lagi kalau masih bingung. Pertanyaan terakhir nih, dari mana contoh di bawah ini yang merupakan gaya APA? Sudah tahu? Sudah tahu? Jawabannya adalah yang ketiga. Gimana? Satu lagi boleh? Nah, kalau misalnya ada dua gaya dalam sebuah citasi, di mana berdasarkan penulis atau berdasarkan urutan kemunculan. Pernyataan di bawah ini mana yang salah yang hanya menggunakan bukan secara alfabet tapi berdasarkan urutan kemunculan.
Masih ingat style yang mana? Nah, pernyataan yang salah adalah yang pertama, bahwa kalau sudah diurutkan secara kemunculan, itu tidak perlu lagi diurutkan secara alfabet. Sudah ya? Kalau masih bingung, kamu bisa cek di referensi berikut ini, atau kamu boleh juga tanya di kelas. Sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.